di situ kayak bola bulat. Lampunya gitu. di hutan? Iya di lembah gitu. Oke. Pertama kayak cahaya kayak api gitu, kayak agak bulat gitu. Terus apa ya? Aku inget jelas banget gitu. Terus tiba-tiba ada datang satu lagi. Terus tiba-tiba begini. Kayak berantem gitu, kayak dua bola api yang berantem gitu. Terus kita yang kayak, what is that? Gitu kayak. Lu Ya sempat kan? berpikir kalau karir di entertain udah selesai gitu, Oh Kak? iya dong. Pada saat itu bilang, oh ini toh selesainya gue gitu, di sini toh gitu. Dan gue menerima itu, ya udah kejadian. Wah, gue nggak ada kerjaan nih, nggak ada pemasukan. Tapi kan Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, malam ini gue kedatangan seorang artis yang dulu itu hampir tiap hari gue tonton acaranya di TV zaman gue kuliah dulu. Nah, acara itu dulu bener-bener menghibur gue. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Luna. halo. Wah, nih makasih banget udah mau mampir ke RJL Kak Luna. Sama-sama. Dulu tuh gue sama ibu gue hampir tiap hari nontonin lu bertiga tuh sama Raffi, sama almarhum Olga ya. Dulu tuh udah kayak trio Sanin kalau di Konoha tuh. Sanin. Jiraya, Orochimaru, sama Tsunade tuh. Ya, begitulah ya. Di zaman masih kecil ya dulu. Kuliah sih udah gede juga sih Kak. Zaman gua dulu tuh. Kamu kuliah, saya dulu belum kuliah waktu itu. Oh iya. Legend nih. Kak Luna lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa? Bingung Sibuk juga. banget sih ya. Bingung juga kadang-kadang lagi sibuk apa. Ada bisnis, ya, ada tiap hari kerja juga ada yang ya. dikerjain aja sih. Cuma kayak bingung juga karena apa ya? Ya kantor, terus promo gitu, terus Iya, ya ada aja kerja sama brand, ya gitu daily life aja. Daily life ya. Terus paling ya promo film terbaru sih. Kan kemarin lagi film Susana ya. Tuh. Malam Jumat Kliwon. Yes, Susana Malam Jumat Kliwon. Kak Luna berani ya jadi hantu gitu ya? Ya aku emang bukan orang penakut sih. Biasanya kan kalau cewek itu kan kalau lihat gambar hantu penampakan gitu aja kan udah serem gitu. Kak Luna enggak ya? Biasa aja. Sempet kebayang-bayang sampai ketidur gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oh, Aku wow. kayaknya terakhir kali takut sama hantu tuh waktu kecil kali ya. Iya, Kak Luna kan lahir di Bali ya, kalau nggak Iya. salah ya. Iya. Pernah ada pengalaman horor di Bali? Ada sih dikit-dikit yang aku inget ya gitu ya. Yang aku Oke. inget ya. Kalau gitu ceritanya ditahan dulu ya. Nah, buat kalian pasti udah nungguin nih film Susana ya, Malam Jumat Kliwon yang langsung dimeranin sama Kak Luna Maya. Iya. Tayang kapan Kak Luna? 3 Agustus 2003. Nah, 3 Agustus gue juga kok bakal... 2003? 2023. 2023 ya. Udah lewat banget 20 tahun yang Nanti lalu tuh. gue juga bakal nonton filmnya karena ini film Please. legend ya, Susana ya. Yes. Kenapa harus pada nonton nih? Kenapa enggak? Iya, Karena gitu. ini Enggak, kenapa harus nonton? Sayang banget ini dilewatin karena memang cukup apa ya, filmnya bisa dibilang sangat-sangat seru banget. Ya semua promo pasti bilangnya gitu ya. Tapi menurut aku ini akan menjadi tontonan yang berbeda di antara apa ya, maraknya film horor Indonesia sekarang. Aku tahu di luar sana lagi banyak film horor, lagi banyak apa ya, film-film Indonesia yang memang genrenya agak horor nih. Tapi menurut aku ini adalah salah satu cerita IP Indonesia yang original banget, yang sudah ada dari berapa ikonik generasi. lah ya, Sangat Susana ikonik. itu. Jadi kalau kita pengen bernostalgia waktu kita kecil nonton yang Susana. Bang Bokir itu sate ya. Iya, itu jadi bisa datang lagi ke bioskop dan apa ya, merasakan sensasi nostalgic gitu. Oke, Kak Luna ditahan dulu ceritanya. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Berikut adalah ceritanya. Oke, Kak Luna
Luna boleh diceritain pengalaman horornya pas masih di Bali ya? Masih di Bali ya. Oke, so mungkin salah satunya tuh aku inget aku lagi nyepi di Bali sama temenku. Terus aku nyepinya di Ubud, inget banget. Tapi and again, aku nggak bisa tahu pasti itu apa. Kan kalau nyepi kan gelap ya, malam kita cuma boleh kayak pakai lilin gitu. Terus karena di Ubud, villanya itu menghadap ke kayak, kalau di Ubud tuh kan ada kayak lembah gitu loh, terus di bawahnya sungai kan. So kita di lembah sini, nah di lembah depannya tuh sangat-sangat bisa dibilang sepi banget dan apa ya, nggak ada kehidupan lah gitu, hutan-hutan gitu. Ataupun kalaupun ada rumah kan nggak boleh nyalain lampu gitu. Terus aku lihat kayak ada api terbang gitu, which is yang ngeliat bukan cuma aku gitu. Kalau aku mungkin aku kayak, nih halu kali ya gitu. Tapi aku dan 2 temanku yang lain, kita bertiga kan nyepi gitu. Tuh kita ngeliat tuh, kok ada lampu ya di situ, kayak bola bulat gitu. Lampunya di hutan? Iya di lembah gitu. Oh, okay. Pertama kayak cahaya kayak api gitu, kayak agak bulat gitu. Terus apa ya, aku inget jelas banget gitu. Terus tiba-tiba ada datang satu lagi. Terus tiba-tiba begini, kayak berantem gitu, kayak 2 bola api yang berantem gitu. Terus kita yang kayak, what is that gitu, kayak masih nggak percaya kalau kita melihat itu gitu. Dan katanya sih, ini and again bukan kata aku ya, itu katanya ada 2 leak yang keluar gitu, yang sedang beradu ilmu lah. But and again, aku nggak bisa mengkonfirmasi itu benar atau enggak. Tapi itu yang aku lihat. Tapi atau mungkin itu apa ya? Apa sih yang binatang yang bisa nyala itu? Kumbang, tapi kumbang kan kecil kan. Gede nih apinya ini ya. Lumayan kayak dari kejauhan lumayan kelihatan seperti 2 bola yang sedang kayak wah beratraksi gitu. Jadi kayak apa negara api sudah menyerang? Wes, arahnya ke situ. Iya, jadi kayak ini tahun berapa kali Luna? wah udah lama banget kali. Mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Udah lama banget. Jadi kayak waktu itu aku sama temenku kan, si Ola juga kayak Oh sama Ola Ramlan nih? bukan. Oh bukan. Ola bukan. Nggak semua Ola namanya Ola Ramlan ya. Paula nama temanku. Panggilannya Ola gitu. Terus lah, kamu lihat kan itu? Yono. Apa tuh? Terus ada temanku satu lagi kayak, wih, wow, what's that? Oh, terus dia bilang itu kayaknya leak lagi adu ilmu tuh gini-gini. Terus saya kayak, oh gitu ya. Itu satu sih yang clear banget yang aku inget, dan sampai sekarang kita sama teman-temanku tuh kayak, iya kita pernah lihat itu gitu. Tapi aku nggak bisa mengkonfirmasi itu apa. Ya mungkin kalau ada teman-teman netizen yang pernah ngalamin kayak Kak Luna, boleh banget komen di bawah. Komen ya. Ada lagi Kak Luna selama waktu di Bali itu ya? Itu kok di Bali. Terus satu lagi itu kejadiannya juga di Bali. Ini cuma 2 sih. 2 ini yang aku ingat. Selebihnya aku agak samar-samar ya. Aku ingat banget aku lagi sama kakakku. Tapi kan aku nggak tahu ya, ini kakakku kan apa cuma nakut-nakutin aku atau cuma bercandain, karena kedua orang tua aku lagi nggak di rumah kan. Jadi kita lagi sama kakakku sama penjaga rumahku tidur rame-rame di satu kamar lah gitu. Kan di kamar aku tuh tempat tidurnya 2 begini, terus di bawah dibikin kasur gitu. Jadi aku di atas, kakakku di sini, terus yang penjaga rumahku di kasur yang bawah gitu. Terus kita mau tidur gitu, tiba-tiba kamarnya itu kan kaca-kaca gitu ya, di bawah gitu, prang! Kita semua lagi di satu kamar, kita semua bangun gitu kayak, apa itu gitu. Terus penjaga rumahku yang emang udah dari kecil sama kita turun ke bawah, terus manggil kakakku gitu, Duli tipi-tipi, ada leak nih gitu. Karena dia ngelihat anjing nabrak kaca, tapi
matanya kayak ada 3 gitu, terus ininya nyala gitu di sini. And again, itu bukan aku yang lihat, itu dideskripsikan. Tapi kacanya pecah. Enggak, tapi kalau kayak ada orang nabrak kaca perang gitu. I see. Ini kan maksudnya bunyinya tuh kenceng banget, sedangkan nggak ada orang di rumah, udah malam, udah jam 10-11 gitu ya, udah waktunya tidur. Orang tua aku nggak ada. Jadi kayak ada ibaratnya penjaga rumah yang udah dari kecil sama kita ikut tidur satu, menjagain kita gitu. Terus bilang gitu. Terus aku bilang, oh aku takut gitu. Terus kakakku turun, iya tuh Lea tuh gitu. Katanya, and again, aku nggak tahu kakakku nakutin aku atau gimana, cuma ya dia bilang dia lihat itu gitu. Jadi kadang-kadang kayak hal-hal kayak gini kan Misteri lah ya. misteri ya, percaya atau enggak tahu lah. Aku Sudut juga pandang A bisa beda sama B sama C gitu ya. Tapi kalau Luna sendiri pernah ngeliat kayak penampakan gitu nggak? Oke, tapi ini yang lucu ya. Aku sering syuting film horor gitu. Terus kan kita selalu dijagain ya sama orang yang bisa lah ya gitu. Saya bilang, Mbak Luna, kalau saya lihat sepertinya lagi ada yang nempel nih. Coba, sekarang berat nggak badannya? sedangkan aku kayak ya tiap hari berat ya kalau kasih syuting itu. Capek ya. Karena memang ya pagi kadang-kadang ketemu pagi kita harus syuting gitu, terus kurang istirahat apa itu capek. Iya. Nah, Kayak gitu-gitu. kalau horor itu kan versi pengertiannya ya, KBBI itu kan sesuatu yang menyeramkan gitu. Nah, mungkin Kak Luna boleh sharing nggak nih ke penonton kita yang generasi milenial, Gen Z gitu. Sebagai seorang artis papan atas, aku juga mau belajar sama Kak Luna nih gitu. Pernah nggak sih ada di titik-titik tuh kayak pengen menyerah gitu, Sering. yang terpuruk gitu? Boleh diceritain nggak sih Kak? Sering banget sih. Ini horor dalam tanda lain ya? Iya. Sebenarnya kalau kita masih muda tuh, ya sekarang juga masih muda sih. Tua tuh apa sih sebenarnya? Tua tuh menurut aku kan angka dan dimana fisik kita udah benar-benar rentan. Mungkin menurut aku tuh definisi tua tuh seperti itu ya, pada saat kita mobilitasnya sudah agak limited dan baru kita menyebut diri kita sudah agak tua. Cuma kalau masih di awal-awal kehidupan kita ya, umur 20-an, pengalaman itu kan belum banyak ya gitu, karena dibandingin sama orang yang udah 30 dan 40 tuh kan waktunya panjang untuk banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau ada sesuatu yang menghambat, kita tuh sering banget dihadapkan dengan rasa lelah dan putus asa. Oke. Nah pada saat itu terjadi sih biasanya kita, oh udah deh, angkat tangannya, pengennya kayak gitu ya. Tapi pada saat kita, udah deh, hidup tuh kan gak berhenti ya. Kecuali kita tiba-tiba udah deh terus kita bye dari dunia ini ya berhenti. Tapi pada saat kita capek, yang lain tetap jalan. Kita justru malah tertinggal gitu ya. Betul, gitu. Jadi pikirkan baik-baik, apakah kalian mau ada di posisi begitu-begitu aja, atau kalian mau ada di posisi yang lebih baik. Untuk mencapai posisi yang lebih baik itu tidak ada hanya enaknya. Pasti akan berdampingan dengan enak dan tidak enak. Oke. Jadi kita yang harus bisa mengkontrol, kita juga harus yang bisa menerima bahwa itu satu paket menuju sesuatu hal yang baik, pasti kita akan diketemuin yang tidak baik juga gitu. Dan nggak apa-apa juga. Oke. Namanya manusia, namanya hidup. Jadi namanya ya dalam hidup gitu ya. siklus. Ketika kita lagi bahagia ya nanti pasti ada. Kalau kita lagi sedih bahagia gitu ya. ya harus siap nanti pasti suatu saat akan sedih juga gitu. Ketika kita lagi happy atau fit banget ya, kalau kita overuse ya tubuh kita mungkin kita akan kelelahan dan capek dan sakit juga gitu. Kan gue ngikutin lu banget soalnya Kak Luna ya. Ini sorry ya, katanya lu dulu pernah jual tas gitu ya Kak Luna? Oh iya, jadi kan dulu
sampai jadi pedagang lah ya. Karena aku memang orangnya tuh kan nggak bisa diem gitu loh. Jadi reseller gitulah gitu. Oh lu reseller gitu? Reseller gitu. Oh, Jadi gue sampai kemana-mana beli tas, terus ya gue jual-jualin ke teman-teman gue yang suka beli-beli tas branded lah gitu. Ya memang pada saat kejadian dalam hidup gue yang gue ibaratnya kena cancel culture lah gitu ya. Cancel culture maksudnya? Ya maksudnya semua pekerjaan di stop. Maksudnya iklan-iklan gue di cut, pekerjaan TV gue di stop semuanya. Jadi gue nggak ada pekerjaan di entertainment inilah ibaratnya gitu. So menurut gue ya ternyata pada saat itu gue berpikir ya selesai juga karir gue di sini nih gitu. Lu ya sempat kan? berpikir kalau karir di entertain udah selesai gitu Oh Kak? iya dong, pada saat itu bilang oh ini toh selesainya gue gitu, di sini toh gitu. Dan gue menerima itu ya udah kejadian. Wah gue nggak ada kerjaan nih, nggak ada pemasukan, tapi kan mbak di rumah tetap harus dibayar, cicilan ini harus dibayar, listrik dan semua itu kan tetap tagihan tetap berjalan. Oh ngapain ya? Suatu ketika aku lagi beresin rumahku, lagi nggak ada kerjaan ya, jadi punya waktu banyak untuk melakukan aktivitas yang nggak pernah kita lakukan selama ini. Ya aku beresin rumahku, ini udah nggak perlu lagi, ini udah deh barang-barang lama kita coba eliminate gitu loh. Terus iseng aja bikin kayak garage sale gitu. Nah dari garage sale itu aku tuh inget banget zaman itu aku dapat 30 juta. Buat aku tuh jadi kayak ya ampun, ini kan barang-barang second ya gitu, dan aku jual nggak mahal-mahal gitu. Ya berarti barangnya banyak banget ya. Terus aku kayak, oh wow, di situ modal itu akhirnya aku puterin lagi gitu. Memang mungkin ya jiwa dagangnya emang dari kecil ya, emang suka dagang gitu ya. Oh dari kecil ya? Dari kecil, gue tuh dulu waktu kecil di Bali tuh iseng sama teman-teman gue bikin bunga-bunga dari bikin kalung dari bunga-bunga, terus gue ke pantai bercanda sama teman-teman gue, terus ada bule lewat, sir 100 emang doyan dagang ya, emang doyan cari duit aja. Jadi gue dulu pernah tuh zaman kuliah Kak, ya. Temen gue tuh, kan di Bali ya, kita duit jajan habis nih, jual minum aja, sir cool drink. Iya kan, maksudnya itu semua tuh gini sih, nggak ada usaha atau kalau kita benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, pasti selalu ada jalannya. Kalau kita benar-benar ibaratnya nggak gampang, aduh gue nggak bisa apa-apa nih, nyerah dengan situasi gitu. Mau sekecil apapun dan jangan gengsi gitu. Nah akhirnya dari uang yang bazar itu aku puterin, terus aku kayak bisa dapat lebih ya abis tuh gitu. Tapi sorry nih kalau gue potong ya, gue aja kan pernah nih kontrak di cancel gitu ya. Oh itu sedih banget tuh. Aduh udah kita siapin planning segala macem, udah mikir nih asik diputerin nih uangnya gitu. Iya. Lu saat itu sedih banget dong pasti. Oh ya udah pasti, karena ada beberapa kontrak yang harusnya gue udah dibayarkan. Tapi mereka belum bayar, tapi dengan kejadian-kejadian itu tiba-tiba ya nggak dibayar aja lah. Kan ada kejadian jadi punya alasan untuk nggak membayar hak gue gitu, which is gue ya udahlah gitu. Ya sedih, tapi itulah kalau memang kenyataannya seperti itu, kita mau ngapain lagi gitu loh. Tapi ya, ini bisa jadi gitu. Inspirasi banget sih Kaluna, karena kan zaman sekarang nih orang pada healing, pada dikit-dikit healing kan, dapat tugas kuliah aja healing 6 bulan misalnya kan. Nah ini jadi benar-benar inspirasi banget sih Kaluna ya, bisa melewati itu dan bahkan ya, sekarang kan. Kalau zaman aku dulu ya, kita tuh nggak ada yang ngerti yang namanya mental, nggak ada yang ngerti gitu loh. Aku tuh mengalami yang namanya post power syndrome. Post power syndrome itu apa? Ya gini loh. When you have the power, tiba-tiba itu diambil secara secara mendadak, dan orang tuh udah nggak ngeliat kamu lagi gitu. Itu rasanya itu kayak bang gitu, kayak itu shock loh. Dan kan kita nggak ngerti apa itu gitu. Tapi kok hati dan pikiran tuh kayak wah gitu, kayak nggak enak. Suka tiba-tiba sedih.
nggak beralasan gitu. Kok gue sedih terus ya, kok gue merasa stres terus. Itu kan mental issue kan, health juga kan gitu. Jadi di saat aku nggak bisa tidur, pikiranku gelisah terus udah gitu rasanya mau nangis, kok semua orang nggak suka sama gue. Itu pikiran-pikiran itu ternyata itu level dari mental illness gitu. Pada saat itu gue tuh nggak ngerti itu apa gitu. Karena memang awareness tentang itu kan nggak ada yang ngomong, nggak kayak sekarang yang dikit-dikit kayak, oh gue nggak mau stres, gue mesti healing apa, which is good gitu. Tapi karena gue tidak punya knowledge itu dan di saat itu tidak ada yang aware terhadap itu, gue tuh berpikir bahwa, oh mungkin ini gue orangnya bermasalah ya, gue kayaknya harus berubah deh gitu. Jadi pada saat sekarang maraknya banyak orang yang aware terhadap mental illness ini atau mental issue ini, jadi gue baru ngerti zaman dulu, ternyata gue juga dulu tuh kena mental ya gitu. Tapi gue nggak tahu aja gitu. Tapi gue nggak self proclaim ya, gue nggak self diagnose gitu loh. Karena emang gue nggak tahu gitu. Tapi overcome yang gue lakukan sekarang adalah gue itu bisa mengcompartmentalize gitu, mengkotak-kotakan di mana perasaan yang nggak oke ini pasti pikiran gue doang nih gitu. Karena I have experienced it gitu loh. Tapi akhirnya ya gue jadikan ini bank emosi kalau misalkan gue harus berakting gitu loh. Kayak ada adegan yang mesti sedih, nangis. Itu gue kulik lagi rasa itu, gue tuh gampang banget sekarang gitu. Oh ternyata begitu ya. Oke. Jadi ya memang. Ini sebuah pelajaran luar biasa ya, dimana Kak Luna nih akhirnya bisa bangkit, bahkan karena memerankan film Susana. Setiap manusia tuh punya dua pilihan dalam hidup dia. Maju dan lebih maju atau maju dan ke bawah. So kalau aku maju dan maju gitu. Aku nggak punya pilihan dalam hidup aku untuk terpuruk dan ke bawah sih. Wow, keren. Aku nggak mau itu. Karena once kamu terpuruk dan di bawah, tidak ada orang yang akan membantu kamu. It's only you and yourself. Gitu. Wow. Orang lain tuh hanya pujiannya mungkin sementara. Tapi kalau kita yang memuji diri kita itu lebih permanent gitu loh. Karena kita yang akan. Jadi memang kita harus memuji diri kita sendiri. Harus. We have to say thank you. Kalau gue ngaca, gue ganteng nggak salah ya? Apa-apa, nggak salah. Macam tak betul je budak ni. Oke, nah Nggak tapi salah. ini terbukti dari Kak Luna aja meranin Susana itu kan susahnya setengah mati. Mulai dari make up, terus juga harus karakternya yang sama kan susah kan. Gue lihat harus ke ini juga ya. Kemana? Ke Rusia ya? Iya. Ketemu Putin apa enggak? Iya, ketemu waktu itu. Oh sempet? P juga sih. Peter namanya. Peter bukan Putin. Iya. Nah, pernah dengar nggak sih Susana itu dulu pas meranin film itu ada kejadian-kejadian horor gitu? Kalau di gue sih nggak ada. Cuma ya, pernah ada satu kejadian di mana aku lagi jadi sundel bolong itu, terus kita di Gunung Pancar. Waktu di Gunung Pancar itu jam 1:30 pagi lah ya, 1:30-an lah pagi. Terus ada yang ya mungkin pemeran aslinya juga ada di situ, ketawa juga. Kayak gitu. Ya udah, aku balas aja. Apa bagian gue nih gitu. Aku lebih kayak kalau gitu-gitu aku tuh nggak terlalu kayak gimana. Aku balas aja lagi. Woi, diam. Musting nih gitu. Itu kalau gue langsung gue rekam misalnya. Konten nih. Iya juga sih, bener juga ya. Harusnya gue, tapi kan susah juga lagi di set gitu, nggak lagi pakai kuku-kuku palsu yang panjang-panjang, lagi bentukannya gitu. Tapi itu kerekam di sound sih. Oh ada ya? Oke, seru nih. Ceritanya nih, sinopsisnya gimana sih film Susana yang Malam Jumat Kliwon ini? Sebenarnya masih tetap identik dengan film-film Susana yang sebelum-sebelumnya, itu masih tentang percintaan. It's a love story. Dibalut dengan horor itu adalah karena bagian dari tragedi yang terjadi di diri Susana. Sehingga dia tidak
tidak pergi dengan tenang ya ibaratnya, dan dia masih ada di dunia samar-samar ini untuk membalaskan dendam karena rasa cinta yang begitu besar, karena dia nggak salah apa-apa, tapi kenapa harus itu terjadi sama dia gitu. Akhirnya dia membalaskan dendamnya lah sebelum dia tenang di sana. Susahan mana sih Kak Luna ya? Meranin Susana apa jadi ketua RT? Kayaknya susahan jadi ketua RT ya, makanya nggak pernah jadi ketua RT. Oke deh, thank you Kak Luna kalau gitu ya. Terima kasih, Ini bener-bener mudah-mudahan nonton tanggal 3 Agustus. asik banget nih Kak Luna main ke RJL, jangan kapok-kapok ya. Nggak dong. Nah, ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, tapi justru tadi Kak Luna bercerita tentang pengalaman hidupnya yang sangat inspiratif. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Thank you. Terima kasih ya.